cukup yakin aja, pakai konsep Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa tidak pernah tahu laut akan menjadi terbelah dua, hanya tahu Allah pasti nolong dia. Yakin aja. Terus ada amalan yang saya kasih, Pak, ada doa yang paling mustajab itu di hari Jumat setelah salat pada asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Yakin dan percaya hutang yang terjadi itu sudah seizin Allah. Yang hutang di perbankan, maaf, yakin dan percaya, pas mengajukan malamnya berdoa tuh, ya Allah mudah-mudahan besok cair, ya kan? Lah terus kenapa sekarang ngeluh? Nah, gak bisa bayar, Bu, Pak, hutang yang terjadi sudah seizin Allah. Nah kebetulan tadi saya ikut pengajian itu sama Habib Ahmad Al-Absi. Ternyata rezeki itu ada dua. Satu, rezeki itu yang mendatangi kita, dan yang kedua, kita didatangi oleh rezeki itu. Nah, rezeki itu dua, Pak. Nah, kalau yang kita datangin, caranya dengan silaturahim. Ya, dengan membuka usaha. Nah, ada konsep yang paling tinggi, Pak, yaitu rezeki datang sendiri. Itu hanya bisa dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar. Contoh, kita umur 7 tahun sudah wajib sholat 5 waktu. Ya kan, total 17 rakaat. Sholat yang kita lakukan, 17 rakaat itu ibaratkan kita kerja di perusahaan itu gaji pokok. Contoh, kerja di perusahaan gaji pokoknya 5 juta. Ya udah, nggak bakal lebih, nggak bakal kurang. Nah, kalau pengen lebih, ada namanya sholat qobliyah badiah. Ya, seserannya lah. Karena kenapa? Diduduk di antara dua sujud, ingat doanya, Rabbik firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzukni. Apa arti warzukni? Minta rezeki, Pak. Nah, kalau Bapak laksanakan sholat fardu tadi, itu memohonnya hanya 17 kali. Ditambah lagi. Nah, mau nambah lagi, ada namanya lembur. Sholat tahajud. Pak, paksain tahajud, jangan tinggal dari sekarang. Contoh, nanti kan kita ada tahajud berjamaah nih. Mohon maaf nih, dari seluruh dunia hanya aja di RDAY sholat tahajud berjamaah, nggak ada. Terakhir kita undang sahabat kita Ustadz Ebit Liu, itu internasional, Bu. Udah keliling dunia dia. Kemarin waktu beliau kesini, alhamdulillah, bersama sahabat kita Ustadz Deru Sulaiman, yang sekarang juga nonton. Jadi, saya tanya sama beliau, dia juga sama Om Regi waktu saya tanya, Ustadz, selama keliling dunia, pernah nggak lihat sebuah tempat itu melakukan sholat tahajud jamaah? Nggak ada, Ustadz, cuma ada di RDAY. Ada apa nih RDAY, Bu? Nah, yang ketiga, kalau pengen cepat, laksanakan sholat duha. Pak, di hari Jumat, besok ada Jumat berkah, di RDAY itu ada namanya sedekah potong sapi. Nah, kalau yang pengen hajatnya cepat terkabul, kan harus sedekah ekstrim nih, privat dengan Pak Haji. Kalau pengen cepet nih, privat tuh enak, Bu, Pak. Ngomong sama Pak Haji itu face to face nih. Mau ditanya mau 1 jam, 2 jam, Pak Haji ladenin. Nah, untuk yang belum bisa sedekah ekstrim, ya kan 10 juta nih, Pak. Paksain besok ikut sedekah potong sapi Jumat berkah. Ini baru testimoni salah satu jemaah kita, Bu. Hal unik, dia ada chat saya. Jadi satu minggu yang lalu itu istrinya divonis, Pak, kena cancer. Kena cancer, Bu. Dia harus menyiapkan uang 60 juta untuk operasi. Datang nemuin saya, Pak Kiai, apa yang harus saya lakukan? Udah daftar aja, saya bilang. Loh, uangnya nggak ada nih, kok sambil pusing, saya bilang. Sakit yang hadir dalam istrimu sudah seizin Allah, dan yang bisa angkat itu hanya Allah, tidak ada manusia. Yakin dan percaya. Kau punya uang berapa? Ada 1 juta, kau transfer aja ke RDAY, aku bilang. Transfer, Bu. Jumat kemarin, sedekah potong sapi. Terus, pakai kau daftar ke rumah sakit langsung. Setelah daftar, dapatkan jadwal operasi, Pak. 3 hari kemudian harus bayar DP. Kau cukup yakin aja, pakai konsep Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa tidak pernah tahu laut akan menjadi terbelah dua, hanya tahu Allah pasti nolong dia. Yakin aja. Terus ada amalan yang saya kasih, Pak, ada doa yang paling mustajab itu di hari Jumat setelah salat pada asar. Baca surah Al-Waqiah 14 kali menjelang maghrib, jangan berhenti. Ada hadisnya tuh, sahih. Nanti kita bedah sama-sama. Dipaksa, Pak, tahu Pak, 3 hari kemudian beliau ditelepon salah satu perusahaan, Pak, bisa nggak carikan saya 4 eskavator? Kami butuh 4 eskavator. Fee 1 eskavator 15 juta. Bapak tahu, 3 hari kemudian deal, dia dapat uang pas untuk operasi istrinya. Minggu kemarin istrinya operasi, dapat kabar tadi sudah sehat. Ngeri nggak, Pak? Padahal saat itu belum pegang uang sama sekali. Kita, Pak, tugas kita di dunia hanya 2, Bu. Cukup beriman dan berikhtiar. Jangan pernah memikirkan hasil. Karena rezeki sudah Allah pastikan. Yang belum pasti sorganya, Pak. Kita cukup tahu Allah pasti nolong kita, cukup yakin aja. Saya yakin dan percaya semua di ruangan ini hajatnya pasti kabul kok keluar dari sini. Pasti, Bu. Apa contoh pastinya? Karena Allah mendatangkan kita semua ke sini. Salah satu doa itu dijabah, Allah kasih petunjuk.
Ibu bapak datang ke sini kan harapannya besok hajatnya terkabul. Allah kasih jalan biar sampai ke RDIY. Buka di YouTube RDIY, TikTok dan medsos lainnya, di Instagram itu banyak yang pengen datang dari sini, terutama dari Medan, Bu. Sampai detik ini mereka tidak pernah sampai ke sini. Detik ini Allah izinkan kita bisa berkumpul, Allah jamin selesai semua anugerah kita. Pasti, Pak. Asal kita yakin aja. Ingat apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu adalah doa. Seperti saudara kita dari Medan tadi, dia cukup yakin, Pak. Dia tidak mikir bagaimana Tuhan akan nolong dia, dia hanya yakin Tuhan pasti tolong dia. Pasti, Pak. Kita yang muslim, Pak, buka di Al-Quran. Tidak ada di Al-Quran Allah menjelaskan semoga dan insya Allah. Minta kau kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Pasti Allah kabulkan. Masa lalu milik sejarah, masa depan milik Allah, masa kini milik kita. Apa yang kita ucapkan pada hari menentukan hari esok. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan adalah doa. 90% otak ini akan mencerna. Dan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang Allah sampaikan, aku seperti apa yang kalian prasangkakan. Cukup, Pak. Nah, kalau pengen nikmat lagi, yakin dan percaya, Pak, yang terjadi saat ini sudah ketetapan Allah. Hutang yang terjadi, permasalahan rumah tangga, ditipu orang, dizulumin orang, difitnah orang sekalipun, kan perkataan mereka keluar sudah seizin Allah. Coba ucapkan alhamdulillah, Pak. Saya yakin dan percaya kalau kita tidak dikasih hutang pada hari, nggak datang Bapak Ibu KRD pada hari ini. Mungkin tidak tahajud berjamaah. Mungkin sebelum dikasih permasalahan, anugerah, sholatnya masih bolong-bolong. Ya kan? Pak, untuk kita umat muslim, Pak, Allah kasih hidayah kepada kita. Ingat berzikir aja, Pak. Ingat sholawat, itu tanda kasih Allah pada kita, Pak. Sekarang ada orang bisa sholawat sehari 10.000, ada yang 5.000, ada yang 3.000, ada 1.000. Bapak dan Ibu berapa sholawatnya sehari sebelum punya anugerah? Coba sekarang, Pak, Bu, Allah itu nggak pengen kita selesai dulu urusan dunianya. Sudah selesai pasti Allah pengen kita takwa. Setan tidak pernah mengejar harta kita, tidak pernah mengincar istri kita, mobil kita, rumah kita, tidak pernah. Setan senantiasa mengincar iman kita, karena setan tahu harta yang berharga dalam hidup kita adalah iman, Pak. Dikasih kesempatan bisa sujud aja satu hari satu kali udah bersyukur kita. Masih banyak saudara kita di luar sana sesat, Pak, pas azan mereka tidak datang ke masjid. Kita dikasih hidayah, coba bersyukur dari situ dulu. Bersyukur dulu, Pak. Kan kuberikan kenikmatan yang lebih kepada hambaku yang bersyukur. Coba, Pak, bisa sholat 5 waktu, syukurin ya Allah, terima kasih. Kau izinkan hamba sholat pada hari, hamba yakin dan percaya besok semua anugerah hamba selesai. Karena setiap doa yang hamba panjatkan hanya mohon ridho-Mu ya Allah. Dan semua yang terjadi pada hari atas seizin-Mu dan hanya Engkau yang bisa menyelesaikan. Hamba pasrahkan kepadamu. Ada amalan, ada pahala yang lebih tinggi selain memuliakan anak yatim, sedekah dan naik haji. Apa itu? Menerima takdir Allah. Bapak pernah tahu, Pak, Nabi Musa pernah ditegur sama Allah. Hei Musa, barang siapa yang tidak menerima takdirku, silakan kau pergi dari bumi dan langitku dan cari Tuhan selain aku. Makanya, Pak, hutang kita tidak selesai karena Bapak tidak menerima takdir hutang tadi. Sedangkan waktu kita mengajukan pinjaman ke bank, kita berdoa kepada Allah agar besok hutang dicairkan. Coba pikir ke sana. Dan Allah hanya ingin cepat datanglah sholat. Apapun permasalahan di muka bumi ini hanya bisa diselesaikan dengan sholat. Pak, sholat itu unik, Bu. Kita bersujud, berbisik di dalam tanah, tapi mendengar sampai ke langit. Jangan tinggalkan sholat, pantesin diri. Orang nanya sama saya, Pak Kiai, kok bisa kaya? Kok bisa banyak duit? Kok bisa ini, itu? Saya pantesin diri, Pak. Saya jaga sehari sholat bisa sampai 60 rakaat, Bu. Saya jaga wudhu dan sampai bertahun-tahun tidak pernah bersentuhan dengan yang bukan murim. Saya jaga istighfar sehari 10.000, sholat 5.000 sehari. Dan saya tidak pernah meninggalkan nama sholat berjamaah. Dan saya berani nagih loh. Ya Allah, Engkau perintahkan hamba sholat berjamaah, hamba lakukan. Engkau perintahkan hamba memuliakan anak yatim, hamba lakukan. Engkau perintahkan hamba belajar, hamba sampai detik masih belajar istiqomah untuk Engkau meridhoi atas apa yang hamba lakukan. Sekarang hamba tagih atas dasar ikhtiar hamba tadi Allah. Karena kenapa? Engkau berjanji kepada hambamu, di saat hamba mengangkatkan 2 telapak tangan dan hamba menurunkannya, engkau malu dan segan tidak mengabulkan doa hamba. Dan bila dengan ikhtiar hamba saat ini belum dapat mengabulkan doa hajat hamba, beri hamba petunjuk bagaimana cara hamba memohon dan bagaimana cara berpikir, dan besok hamba harus kemana agar ada jawaban atas doa ini. Gitu dong sama Allah, Pak. Bapak, Bu, kita berhak nanti pada Allah, tapi dengan ikhtiar. Pantas sendiri dulu, silakan tanya. Para sahabat itu nagih, Bu, sama Allah, Bu, atas dasar amalan mereka. Contoh, Pak, kalau Bapak pengen mantu sendiri, contoh hal nih. Besok kita diundang nih sama gubernur jam 12. Jam berapa kita datang ke kantor gubernur? 11 sudah siap-siap. Malamnya pun sudah mempersiapkan bajunya, sepatunya, parfumnya. Pokoknya tampil istimewa lah ke hadapan gubernur nih. Manusia. Pak, jelas Allah manggil kita kalau di Bogor nih jam 12 kurang kita sudah sholat zuhur. Jam berapa Bapak Ibu datang Bapak ke masjid? Jangan-jangan jam 1. Ingat panggilan, hayyalan sholat, hayyalal falah. Dengan sholat kita pasti menang, Pak.
mau Pak pantesin diri dulu sebelum Allah panggil, standby kita di masjid, sholat tahiyatul masjid Pak, jangan tinggal. Di atas sejadah sudah tahiyatul masjid, istighfar, astagfirullahaladzim, muhasabah diri. Sholat qobliyah badiah jangan tinggal, laksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Pak, orang nanya, kok bisa sih Pak Ustadz jaga 5 waktu berjamaah gak tinggal-tinggal? Karena kenapa? Karena saya hidup hanya untuk menunggu sholat, gak ada yang lain. Karena rezeki kita udah pasti Pak, yang belum pasti surganya Pak. Belum pasti itu surga sampai lima. Coba ngaca diri kita, kalau ada kaca tuh, besok kalau meninggal apa yang mau dibawa? Ngeri kan Pak? Nah, mulai hari ini pikirkan bagaimana surga. Jangan sibuk ngejar bayangan Pak, kejar titik cahayanya. Bayangan pasti ngikut, udah pasti Pak. Rezeki itu udah pasti Bu. Contoh nih, kita ditakarin umur kita 63 tahun, kita ikut umur Nabi dah. Sampai 63 tahun itu rezeki kita 100 miliar. 100 miliar itu Allah bagi, ya kan? Detiknya, bulannya, tahunnya, harinya, jamnya. Percaya nggak itu? Lah ngapa masih dikejar? Makanya sampai sekarang nggak dapat karena kita sibuk mengejar dunia. Akhirnya kenapa? Otak dekat dengan kemaksiatan. Jangan Pak, batasin diri. Mulai hari ini, detik ini, sholat bukan 5 waktu, tapi tepat waktu. Ibu-ibu 5 menit sebelum azan sudah duduk di atas sejadah, udah pakai mukena, udah berzikir, istighfar, pantasin diri. Kalau punya toko tinggalin Bu pelanggannya Bu. Yakinlah kalau Ibu paksa ngelayanin tamu dulu, uang itu dapat tidak berkah. Akhirnya kenapa? Uang itu habisnya nggak kira-kira. Uang itu nggak mau Bu di kantong kita, habis saja. Pernah ngerasa nggak kayak gitu Pak? Ini uang kok nggak mau diem gitu, habis saja. Kenapa? Tidak ada keberkahan dalam uang itu. Akhirnya kenapa? Otaknya banyak maksiat Pak. Kalau uang pengen nempel dalam diri kita, jaga sholat qobliyah badiah. Pak Haji pernah ngomong, orang yang jaga sholat qobliyah badiah itu minimal 40 hari Pak, saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar. Bener Pak? Tanya Pak Haji Marco. Sahabat-sahabat kita yang memang benar Pak. Karena kenapa? Kalau sunnahnya aja kita fokus jaga, apalagi wajibnya. Jadi kita ini melalaikan yang sunnah Pak Bu. Nah, kalau saya pribadi, saya di sholat fardu itu tidak pernah meminta kepada Allah. Rasanya malu Bu. Karena kenapa? Saya memohon ampun aja di sholat fardu itu. Tapi kalau sholat tahajud, duha sama qobliyah badiah, utagi semua Pak yang saya minta. Karena kenapa? Karena Allah tetapkan ada sholat sunnah itu untuk kita memohon urusan dunia. Silakan. Ini enggak, sudahlah sholatnya cuma 17 rakaat, maksa pula di situ. Sujudnya lama kali. Udah kayak kita yang punya masalah dunia nih Pak. Pak, contoh hal. Ini ada karyawan. Ini ada pimpinan perusahaannya. Ini yang karyawan stres Pak. Kok gaji belum turun-turun gitu ya? Pusing kan? Stres. Yang punya perusahaan stres juga, ini dana belum cair-cair. Sama-sama stres Pak, cuman porsinya aja yang beda. Stresnya sama Pak. Itulah arti Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seorang melain dari kesanggupannya. Pak, yang Bapak alamin, yang Ibu alamin, yang Salam Haji Marco, Pak Haji Dwi, semua sama Pak, ada stresnya. Cuman ada orang menyelesaikan anugerah hanya dengan tersenyum. Ada. Karena kenapa? Dia yakin dan percaya yang terjadi sudah seizin Allah. Saya Pak pribadi kalau berdoa, ya Allah ya Rob, terserah engkau mau mengarahkan kemana hidup hamba, asal kau tidak marah kepada hamba. Hamba ridho. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Ridho dengan ketetapan Allah. Hamba yakin apa yang kau rencanakan lebih indah daripada rencana hamba. Karena yang menciptakan hamba engkau. Detik ini ya Rob, kalau kau ingin mencabut nyawa hamba, begitu mudah bagimu. Karena merubah malam menjadi siang. Detik pun bisa berubah kau buat. Apalagi merubah hidup hamba. Tolong ya Allah. Hamba ingin pulang dalam keadaan terbaik dan meninggalkan dunia dalam keadaan terbaik, dan kuburan hamba menjadi terindah di dunia ini. Coba gitu Pak. Kita di ruangan ini Bu, sibuk hanya memikirkan hidup yang baik di dunia. Pengen punya kendaraan yang terbaik, pengen punya rumah yang terbaik, dan pengen punya pasangan yang terbaik. Coba sekarang pikirkan bagaimana cara mati yang baik. Coba fokus di situ Pak. Selesai Pak semua itu. Semua yang terjadi sudah seizin Allah, terima. Yakin Allah pasti menyelesaikan. Pasti selesai, pasti tuntas. Pak, cukup yakin aja. Kita kalau bawa mobil, mau nyalip di jalan tol, harus yakin nggak? Kalau nggak yakin Pak, tabrakan Pak. Yakin dan percaya tuntas kok. Nah, tuh Pak sudah datang tuh kayak itu. Tanda-tanda hajat kabul nih. Amin. Bu, seperti yang Pak Omregi tadi, kalau bertanya sama Pak Haji nanti, langsung to the point ya Bu. Jangan cerita lagi ukuran sepatu, tinggi badan, rumah dari mana. Lama Bu, kagak nyampe, nanti kasihan. Nanti tahajud bisa-bisa jam 2:30 gara-gara itu. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.